Halo gengs, jumpa dengan gue RM Aditya di Audio Noob, channel yang bakal bahas seputar audio, khususnya mobile recording. Dan buat lo yang baru join, silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari Audio Noob. Thank you! Pada kesempatan kali ini, gue mau ngejelasin plugin limiter yang paling gue suka, FabFilter Pro L2. Limiter ini juga banyak digunakan oleh sound engineer profesional, baik dalam maupun luar negeri. Limiter ini nggak cuma canggih, tapi juga komplit. Gak heran kalau limiter ini banyak sekali mendapatkan award. Anyway, Sobat Noob udah pada tahu kan ya, fungsi limiter itu buat apa? Simpelnya adalah untuk menaikkan gain musik kita tanpa takut resiko clipping atau peak. Bertujuan supaya tingkat kekerasan musik kita bisa standar ataupun bersaing dengan musik yang beredar di pasaran. FabFilter Pro L2 ini sekarang bukan hanya terdapat pada laptop maupun PC, tapi juga sudah terdapat pada tablet khususnya iPad. Pada PC maupun laptop, limiter ini dibanderol seharga $199 atau senilai 2,9 juta rupiah. Sementara kalau di tablet iPad seharga $29 atau senilai 430.000 rupiah. Sama, gue juga masih bingung kenapa harganya bisa jauh beda. Padahal baik di PC, laptop maupun iPad itu sama persis fitur dan tampilannya. Oke, langsung aja kita buka projectnya. Di sini gue pakai DAW Cubassist 3. Untuk musik yang gue pakai berjudul Manuk Dadali ciptaan Sambas Mangundikarta. Teman-teman bisa apply Pro L2-nya itu di posisi paling bawah pada susunan pluginnya ya. Tapi sebelum masuk ke Pro L2, gue pakai EQ dulu di sini. Pro Q3. Nah, buat teman-teman yang terlewat penjelasan mengenai FabFilter Pro Q3 bisa klik di sini. Jadi di Pro Q3-nya gue low cut dulu. Ini tergantung kebutuhan teman-teman ya, jangan dihafalin angkanya. Di side-nya gue low cut juga. Nah, ini kesannya jadi stereo, oke. Jadi ini EQ yang kurang lebih gue pakai. Sekarang kita buka Pro L2-nya. Pro L2 ini resolusinya bagus banget, 4K ya. Kalau teman-teman yang pakai PC laptop itu tampilannya dia 4K dan bisa resizable. Di sini juga bisa teman-teman full screen. Pada tampilan paling sebelah kiri di sini ada input gain. Jadi teman-teman bisa naikin tingkat kekerasan musik yang udah dibuat. Tapi sebelum gunain gain ini biasanya gue setting dulu outputnya. Jadi outputnya ini biasanya gue setting di minus 0,1 sampai ke minus 1 tergantung kebutuhan. Misalkan nih gue setting di minus 1, jadi nggak akan ngelewatin minus 1 itu. Ini tandanya sudah mulai bekerja nih limiternya. Lalu teman-teman bisa merubah juga display mode-nya. Display mode fast. Lalu ada yang display mode yang slow. Sama infinite mode. Nah, kalau infinite mode ini teman-teman bisa melihat keseluruhan audio yang sudah kena limiter ya. Lalu ada juga TP ini. TP ini adalah True Peak. Jadi kalau teman-teman aktifin True Peak Limiting, dia bisa mengurangi distorsi karena menangkap intersample peaks. Di sebelah sini ada oversampling. Oversampling ini bisa menghilangkan aliasing. Jadi dia akan semakin akurat limiternya, tapi konsekuensinya adalah CPU-nya akan semakin berat. Lalu di sebelah sini ada loudness metering-nya. Secara default metering range-nya seluas minus 16 dB. Tapi teman-teman juga bisa adjust menjadi minus 32 ataupun juga menggunakan loudness metering-nya.
Jadi loudness metering di sini punya macam-macam pilihan target. Ya, jadi ada yang minus 9 LUFS untuk loudness target standar CD, lalu ada yang minus 14 untuk streaming YouTube ataupun platform digital lain, lalu ada juga minus 23 IBU dan minus 24. Nah, kalau teman-teman biasa loudness targetnya berapa LUFS nih? Tulis di kolom komentar ya. Di sini juga ada pilihannya untuk metering, mau yang momentary, short term, ataupun integrated. Kalau momentary itu agak lebih lamaan. Kalau yang short term udah pasti itu pengukuran rentang waktu yang pendek. Kalau integrated, dia metering LUFS untuk keseluruhan lagu dari awal sampai habis. FabFilter Pro L2 ini algoritmanya didesain untuk bermacam-macam genre musik, stylenya beda-beda. Yang pertama ada transparent, lebih ke limiting yang clean, cocok buat musik pop maupun rock. Lalu ada punchy, ini agak lebih agresif, cocok buat dance music dan individual instrumen. Lalu ada juga dynamic, ini ditamakan transient dari musiknya, cocok buat musik yang dinamikanya lebih luas ya. Ada juga all around, ini keras dan transparent, cocok buat semua genre. Ada juga agresif, ini algoritmanya bisa mendekati clipping ya, karena di dalamnya ada dua limiter yang bekerja sekaligus, break wall dan limiter biasa. Jadi agresif ini bisa bikin keras tanpa ngerubah area bass, jadi bassnya tetap terjaga gitu. Ini cocok buat musik metal maupun EDM. Kalau modern, ini defaultnya bawaannya, jadi bisa bikin keras tapi tetap punchy gitu, dan transparansinya juga terjaga. Cocok buat semua genre musik. Lalu bass, ini bikin karakter glue atau gluey, ini bisa bikin musiknya lebih agak gemuk, cocok buat musik funk ataupun untuk dijadikan bass sand gitu ya. Lalu ada yang safe. Style safe ini cocok buat musik klasik ataupun orkestra karena paling diprioritaskan untuk nggak bikin distorsi. Settingan look ahead dan attack time-nya juga udah auto. Oke, sekarang buka output section lagi. Tadi kita udah setting outputnya antara 0,1 sampai minus 1 dB. Lalu ada DC offset. Fitur ini ada tapi jarang banget gue pakai. Ini dipakai kalau seandainya gelombang amplitude itu nggak pas di tengah-tengah senternya atau nggak pas di 0 dB-nya. Nah, ini berpengaruh pada level peak-nya.
Lalu ada mode 1:1. Ini kalau kita enable, ketika gain inputnya kita naikkan, maka output juga akan mengurangi sejumlah yang sama. Jadi kita bisa dengar limiternya ini bekerja tanpa terpengaruh sama penambahan volume. Lalu di sini ada audition. Dengan audition ini, kita bisa dengerin audio yang kena limiter. Attack pada limiter ini berbeda cara kerjanya dengan kompresor. Attack menunjukkan berapa lama sebelum rilis mulai. Artinya, kalau attack-nya 50 millisecond, maka dibutuhkan waktu 50 millisecond sebelum rilis. Itu berarti semakin pendek durasi attack, maka kompresinya akan semakin banyak dan bikin lebih soft ataupun lembut. Sebaliknya, semakin panjang attack-nya, semakin lama, ini akan bikin lebih keras, tapi kemungkinan bikin distorsi lebih banyak. Di bawah sini ada dithering, sebenarnya nggak begitu perlu, kecuali untuk mastering CD. Ada bit depth-nya, noise shaping-nya juga kita bisa pilih. Di sini ada fitur channel linking juga. Channel linking kalau 100% itu artinya limiter berpengaruh untuk left dan right secara gabungan. Sementara kalau kita setting ke arah 0%, nanti channel left dan right-nya akan terpisah limiternya. Kalau transient ini berpengaruh pada attack ataupun peak dari sinyalnya. Kalau release, lebih ke sustain-nya atau buntutnya. Mari kita coba. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buat klik tombol likes-nya ya. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan ataupun mau request konten asik audio noob selanjutnya. See you, gengs!